Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Guys, tahu nggak sih, Kalimantan Timur adalah provinsi paling timur Pulau Kalimantan yang biasanya disebut oleh benua etam. Provinsi ini memiliki sebagai pusat strategis sumber daya kekayaan alam Indonesia. Beribu kota di Samarinda, Kaltim mencakup wilayah daratan seluas 127.346,92 yang terbagi menjadi 7 kabupaten dan 3 kota. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia karena memiliki sumber daya alam yang banyak, terutama di bidang pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Di bidang pertanian, mereka mengalami peningkatan produksi padi yang besar, terutama di daerah Kutai Kartanegara. Di sektor pertambangan, Kalimantan Timur memiliki kaya akan gas alam, batu bara, dan minyak bumi yang menjadi salah satu utama komoditas di perekonomian bagi Kalimantan Timur. Selain itu, kebutuhan listrik sebagian besar dipasok oleh PLN. Di bidang perkebunan, kelapa sawit menjadikan salah satu komoditas unggulan dengan luas wilayah 1 juta hektar, menjadikan Kalimantan Timur sebagai produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Kota Samarinda, ibu kota provinsi yang dijuluki sebagai kota tepian karena awalnya dibelah oleh Sungai Mahakam. Awalnya, suku Bugis Wajo pada abad ke-17, kini menjadi kota metropolitan penyangga ibu kota negara atau IKN. Flora dan fauna di Kalimantan Timur sangat beragam dan banyak yang dilindungi. Flora khasnya antara lain kayu ulin yang sangat kuat dan tahan lama, anggrek hitam yang langka dan unik, berarti sebagai pohon hutan penting. Rotan yang dimanfaatkan untuk kerajinan, serta kantong semar sebagai tumbuhan pemakan serangga. Sementara itu, fauna asli meliputi orang hutan yang berperan dalam menyebarkan biji, bekantan yang hidup di daerah sungai, beruang madu sebagai beruang terkecil, macan dahan yang pandai memanjat, dan burung enggang yang menjadi simbol budaya Kalimantan. Semua flora dan fauna ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Iklim dan kondisi alam, tropis basah, terletak di garis khatulistiwa dengan suhu hangat 26 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi 70% sampai dengan 90%. Curah hujan tergolong tinggi, 2000 sampai 3000 mm per tahun, mendukung keberadaan hutan hujan tropis dan sungai-sungai besar yang kaya akan keanekaragaman hayati. Legenda Kaltim, Pesut Mahakam, yang mengisahkan dua bersaudara yang terabaikan oleh ayahnya setelah menikah lagi, kelaparan. Mereka memakan nasi ketan yang disiapkan Ibu Tiri. Karena mereka marah, mereka dikutuk menjadi pesut dan melompat ke sungai Mahakam. Legenda Gunung Lumut, mengisahkan keberanian pemuda Dayak mencari obat di Gunung Suci untuk menyelamatkan desanya dari wabah. 3. Kisah Nyapu dan Morets, menceritakan kehidupan damai di sebuah kampung yang awalnya dimulai dari perpindahan penduduk akibat perampokan dan bagaimana istri Nyapu, Morets, membuat kampung itu kaya buah-buahan. 4. Asal-usul gerhana matahari dan bulan, cerita rakyat yang menjelaskan fenomena alam ini melalui kisah kesalahpahaman antara Dayak, Kei, dan Welun Long. 5. Kisah Putri Aji, menjelaskan asal-usul terbentuknya Danau Lipan melalui pertempuran melawan Raja Cina yang melamar Putri Aji. 6. Gedung ikonik di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki sejumlah gedung ikonik yang menjadi simbol sejarah, budaya, dan perkembangan modern di wilayah tersebut. Yang pertama ada Istana Mula Warman di Tanggarong, yang dulu merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dan kini difungsikan sebagai museum. Gedung ini menampilkan arsitektur khas Eropa yang terpadu dengan unsur lokal dan menunjukkan berbagai benda pusaka kerajaan. Yang kedua ada Jembatan Mahakam, adalah ikon kota Samarinda yang menghubungkan dua wilayah yang dipisah oleh Sungai Mahakam. Walaupun bukan gedung, jembatan ini sangat penting karena mempermudah transportasi
dan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena perannya besar bagi kota, jembatan ini juga menjadi simbol kemajuan Samarinda. Yang ketiga, ada Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Adalah bangunan penting di IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, yang akan menjadi pusat kegiatan pemerintahan Indonesia. Istana ini juga menjadi simbol perpindahan ibu kota dan harapan masa depan di pembangunan Indonesia. Labana, are you ready?